Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustaz Zen akan mereview ya pembelajaran di akhir pertemuan kita. Kita kebetulan masuk bab baru, yaitu trigonometri bagian yang pertama. Jadi pertemuan pertama hari Senin kita sudah membahas pertemuan bagian pertama dari trigonometri. Apa waktu itu yang dibahas, yaitu sudut positif dan sudut negatif. Oke, di sini Ustaz akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sudut positif dan sudut negatif. Jadi mungkin di SMP teman-teman masih ingat ya, kalau sebuah sudut itu terbentuk seperti ini, ya. Jadi jika sudut itu berlawanan arah jarum jam seperti ini, maka sudut yang terbentuk sini kita simbolkan dengan theta, maka besarnya adalah positif. Jadi besar sudut ini dinamakan sudut positif. Apa ciri khasnya sudutnya besarnya positif? Itu jika dia berputar, jika berputar berlawanan arah jarum jam, berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jadi di sini kalau dia berlawanan arah jarum jam putarannya, maka dinyatakan sudutnya sudut positif besarannya. Misalkan 30 derajat, 45 derajat gitu ya. Karena kebetulan sudutnya Ustaz simbolkan dengan sudut lancip. Kemudian kalau sudut negatif itu contohnya seperti ini. Jadi sudut yang terbentuk dia itu searah dengan putaran jarum jam, maka ini dinamakan besar sudutnya, itu besar sudutnya negatif. Ini sudah kesepakatan ya. Jadi kalau dia arah putarannya searah ya, arah putaran searah dengan putaran jarum jam, maka dia dikatakan sudutnya adalah sudut negatif. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau sudut positif itu jika arah putarannya berlawanan arah jarum jam, sedangkan kalau dikatakan sudut negatif itu dia putarannya searah dengan putaran jarum jam. Oke, berikutnya kita di pertemuan kemarin juga membahas tentang ukuran sudut. Ukuran sudut itu ada dua, nanti dinyatakan dalam putaran dan juga dinyatakan dalam radian. Kita bahas yang pertama, ukuran sudut itu dinyatakan dalam putaran. Apa maksudnya? Ini sebuah lingkaran penuh gitu ya, lingkaran penuh. Ini pusat, kemudian ini saya kasih nama A, ini O. Maka kalau ini satu putaran penuh itu besarannya. Jadi kalau saya punya satu putaran penuh, ya, satu putaran penuh itu besarnya tentunya kita tahu 360 derajat ya. Sehingga kalau Ustaz punya kalau setengah putaran, setengah putaran seperti apa? Berarti kalau setengah putaran itu dari A sini akan berhenti di sebelah sini. Nah, ini setengah lingkaran namanya set segini. Nah, kalau satu kali putaran kan dari A putar kembali lagi ke A. Jadi itu kalau satu putaran. Kalau setengah putaran berarti dari sini ke sini. Nah, maka besarnya kalau kalian masih ingat busur itu besarnya kan 180 derajat. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada pertanyaan gini, Ustaz, kalau saya punya sepertiga putaran, nah, sepertiga putaran itu berapa derajat gitu ya? Berapa derajat? Jadi kita bisa menggunakan aturan perbandingan ya. Jadi satu putaran itu kan 360 derajat. Kalau 1/3 putaran jadinya
berapa derajat kan gitu. Berapa derajat kita misalkan saja dengan X gitu ya. Sekarang kalau Ustadz punya dari soal ini, Ustadz sederhanakan menjadi maksudnya satu putaran itu 360. Kemudian sepertiga putaran, jadi ini putaran kita simbolkan dengan P ya. Kalau misalkan seperti ini kita bikin tabel gitu ya. Ini satuannya derajat, ini yang ditanyakan sepertiga putaran berapa X gitu. Maka di sini bisa kita menggunakan aturan kalikan silang. Jadi seperti ini kali ini sama dengan sepertiga kali 360. Berarti 1X sama dengan 1/3 dikalikan 360. Berarti X sama dengan, ini bisa kita coret jadi 12, maka 120. Sehingga X nya 120. Tadi X itu satuannya di mana? Oh, derajat. Maka jawabannya adalah 120 derajat. Bagaimana kalau yang ditanyakan ada putaran? Misalkan yang ditanyakan misalkan Ustadz punya 150 derajat, itu berapa putaran? Berapa putaran? Ini kalau ditanyakan dalam satuan putaran 150 derajat berapa putaran gitu ya. Bagaimana cara menghitung ini? Maka kita menggunakan perbandingan seperti tadi. Kalau saya punya satu putaran gitu ya, saya tinggal dengan put itu 360 derajat. Yang ditanyakan 150 derajat, maka saya letakkan di sebelah mana ini? Kiri atau kanan? Tentunya saya letakkan di sebelah kanan biar kumpul derajat dengan derajat ya. Berapa putaran? Kita ganti dengan X. Biar tidak bingung, kita sederhanakan jadi 1, maksudnya satu putaran sama dengan 360. Kalau 150 derajat berapa putaran? Kita ganti dengan X. Kita kalikan silang. Diusahakan yang ada variabel X nya itu sebelah kiri ya. Jadi lebih enak, maka ini kita kalikan dulu yang sebelah sini supaya X nya di sebelah kiri. Maka kita punya 360X sama dengan 150 kali 1 gitu ya. Maka X sama dengan 150 kali 1 kan 150 dibagi 360. Kita coret, kita bagi dengan 3, jadilah 5 per ini bagi 3, 12. Oh, ternyata 150 derajat itu sama dengan 5/12 putaran. Jadi ini sama dengan 5/12 putaran. Oke, sampai sini sudah paham ya. Berikutnya, bagaimana ukuran sudut itu dinyatakan dalam bentuk radian. Oke. Jadi ukuran sudut bisa dinyatakan derajat, bisa dinyatakan dalam bentuk putaran, bisa dinyatakan dalam bentuk radian. Nah, dalam bentuk radian misalkan saya punya tadi sebuah lingkaran seperti ini, kemudian ini titik pusatnya kita namakan dengan O, misalkan ini titik A, kemudian ini titik B misalkan ya. Oke, ini sudut yang terbentuk, saya namakan theta. Maka definisi satuan sudut dalam bentuk radian ya, misalkan sudut AOB. Sudut AOB ini dinyatakan dalam bentuk radian. Dalam radian. Bagaimana menghitungnya? Jadi sudut AOB kalau dinyatakan dalam bentuk radian itu dirumuskan dengan panjang busur AB. Ya, jadi sini panjang busur AB itu yang mana? Coba saya kasih warna beda. Jadi panjang busur AB itu adalah ini, panjangnya ini, ya, panjangnya ini. Kemudian dibagi dengan, saya lagi merah, dibagi panjang busur bagi dengan R. R itu apa? R itu adalah jari-jari. Ya, jadi panjang busur ini kita bagi dengan panjangnya jari-jari. Hingga kalau misalkan disuruh mengukur berapa besarnya sudut AOB, misalkan di sini, ini jari-jari, ini titik pusatnya, ini A, ini B, maka kita bisa menghitung besarnya sudut AOB dalam radian. Besarnya sudut AOB tadi apa? Panjang busur AB ini. Panjang busurnya AB
kita bagi dengan jari-jari. Nah, kita tahu sendiri kalau seandainya ini siku-siku ya, maka panjangnya ini itu berapanya keliling lingkaran. Tentunya kita tahu ini itu adalah panjangnya adalah 1/4 dari keliling lingkaran. Berarti kalau bisa Ustaz tulis itu 1/4 kali keliling lingkaran apa? 2pi. Kita bagi dengan nah, kita peroleh ini coret-coret jadi 1, maka jawabannya adalah besarnya sudut AOB itu adalah, oh ya, ini tadi dalam satuannya adalah dalam bentuk radian. Berarti ini kita peroleh adalah setengah pi. Jangan lupa satuannya adalah radian. Kayak tadi, satuan sudut kan bisa putaran, bisa radian, bisa derajat. Kalau ini dinyatakan dalam bentuk radian. Oke, sekarang sebelum kita ke latihan, kebanyakan. Oke, sampai sini dalam bentuk radian sudah paham ya, teman-teman. Sekarang kita nyatakan apa hubungannya radian ke dalam bentuk derajat gitu ya. Kalau putaran tadi sudah tahu ya, kita satu putaran kan 360 derajat. Sekarang kalau satu radian itu berapa derajat sih? Berapa hubungannya radian dengan derajat? Di sini Ustadz akan menggambarkan, misalkan menggambarkan kembali. Jadi ini ada pusat lingkaran, kita namakan O, kemudian ini A. Nah, kalau seandainya A ini, dari A ini busurnya mau Ustadz putar ya, Ustadz putar dari A kembali lagi ke A. Nah, kita beri nama B ya supaya agak beda gitu ya. A ke A sebetulnya, tapi kita namakan A ke B, dimana B itu posisinya sama dengan A. Berarti 1 kali putaran ya. Nah, berarti besarnya sudut AOB ya, tadi adalah rumusnya panjang busur AB dibagi R. Nah, tadi Ustadz katakan bagaimana kalau satu putaran penuh, berarti dari A ke A, maka panjang busur A kembali lagi ke A itu kan sama dengan keliling lingkaran. Contoh ya, dari sini saya terus jalan ke sini kembali ke A lagi, itu sama dengan menghitung keliling lingkaran. Jadi panjang busur A ke A lagi, atau kita namakan supaya sedikit berbeda, A ke B, di mana A dan B itu posisinya sama. Maka kelilingnya adalah dirumuskan dengan 2pi R 2pi R ya, keliling lingkaran dibagi dengan R. Ini jangan lupa satuannya radian. Radian. Ini adalah besar sudut AOB, di mana A dan B itu satu titik ya, 1 kali putaran maksudnya. Kita coret, set, set, maka ini ketemu 2pi radian. Sehingga sudut AOB atau 1 kali putaran itu sama dengan 2pi radian. Ya. Bisa difahami ini sampai sini? Dimana 1 kali putaran itu berapa? 360 kan? Nah, jadi ini kalau Ustaz sederhanakan dalam bentuk derajat, tadi Ustaz bilang hubungannya radian dengan derajat apa? Sehingga AOB itu karena satu lingkaran itu 360 derajat sama dengan 2pi radian. Nah, oke, enggak cukup ya, enggak apa-apa ya, Ustaz taruh di sini. Sehingga kalau Ustaz bagi 2 semuanya itu 180 pi sama 180 derajat sama dengan pi radian. Nah, jadi kita punya hubungan derajat dengan radian, yaitu 180 derajat itu sama dengan 1 pi radian, atau hanya dikatakan pi radian. Oke, sekarang kita ke latihan, coba. Nomor 1, misalkan Ustadz tanyakan kalau Ustadz punya 2/5 putaran, oke, berapa derajat gitu ya. Nomor 2, kalau Ustadz punya 50 tadi sudah ya, 300 derajat, berapa putaran. Nah, ini
yang pembahasan yang pertama ya, hubungan putaran dengan derajat. Kemudian nomor 3, kalau Ustadz punya misalkan 150 derajat, berapa radian? Kemudian nomor 4, kalau Ustadz punya berapanya ya, sepertiga radian. Sepertiga radian itu berapa derajat? Oke, kita bahas misalkan Ustadz ambil nomor 2 ya. Nomor 1 nanti silahkan dicoba sendiri ya. Nomor 2, pertanyaannya adalah 300 derajat itu berapa putaran? Dimana kita punya tadi kalau satu putaran itu kan 360 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah 300 derajat berapa putaran? Nah, kita taruh sebelah sini kan. Ini kita ganti dengan X karena tidak tahu. Berarti kalau Ustadz sederhanakan 1 sama dengan 360, 300 di sini sama dengan berapa X? Nah, berapa putaran? Kita kalikan silang sehingga kita peroleh 360 X sama dengan 1 kali 300 yaitu 300. Berarti X sama dengan 300 dibagi 360. Kita coret set. Kita bagi dengan 3, ketemu 10 per 12 ya. Belum sederhana, kita bagi jadi 2, 5 per 6. Sehingga kesimpulannya, oh ternyata nomor 2 ini jawabannya adalah 5 per 6. Oke, saya kasih warna yang beda. Jawabannya adalah 300 derajat itu sama dengan 5 per 6 putaran. Oke, kemudian untuk soal selanjutnya, Ustadz pilih nomor yang mana ya enaknya ya. Coba nomor 4 gitu ya. Untuk nomor 3 silahkan buat latihan sendiri. Kalau masih belum bisa diskusi dengan temannya ya. Pertanyaan adalah sepertiga radian itu berapa derajat? Kita tadi tahu bahwasanya 180 derajat itu sama dengan pi radian. Loh, dari mana Ustadz? Nah, tadi sudah Ustadz jelaskan di slide sebelumnya. Nah, ini ya, 180 derajat itu sama dengan pi radian. Itu kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 4. Oke, kita punya nomor 4 tadi diketahui sepertiga radian, maka sepertiganya Ustadz taruh mana? Ditaruh di sini ya. Sepertiga pi radian. Oh ya, ini kurang pi-nya, mohon maaf. Nah, sepertiga pi radian. Sepertiga pi radian berapa derajat kan itu ya. Maka kita ganti dengan X misalkan. Maka kita kalikan silang. Kalau Ustadz sederhanakan kan gini, 180 sama dengan pi, kemudian sepertiga pi, berapa derajat gitu ya, berapa derajat. Ini sebelum Ustadz kalikan silang boleh disederhanakan ini coret aja, ini sama dengan ini, boleh coret. Jadi Ustadz punya 1 per sepertiga. Kita kalikan silang, maka dari sini kita kalikan 1 dengan X, yaitu X sepertiga kali 180. Nah, sini maka X nya ketemu, dicoret, jadinya 60 derajat. Oh ternyata sepertiga pi radian itu sama dengan 60 derajat. Oh ya, saya kasih warna biru ya, sama dengan 60 derajat. Oke, sampai sini paham ya. Bagi teman-teman yang kemarin tidak masuk, saya mencoba membuat ini supaya bisa dipahami. Nanti silakan latihan nomor 1 dengan nomor 3. Kalau masih bingung bisa diskusi dengan temannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.